Mudah-mudahan manasik haji kita sore hari ini memberikan manfaat yang luas dan membawa kita menjadi sebab untuk mencapai haji mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan materi kemarin. Kita masuk ke tempat-tempat manasik haji dan kemarin masuk ke lingkaran besar haji ya terakhir. Kita langsung masuk ke materi sana. Bapak Ibu sekalian, saya ulangi bahwa Indonesia itu memiliki 2 gelombang. Jadi keberangkatan haji itu dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama dan gelombang kedua. Intinya gelombang pertama itu berangkat lebih awal. Gelombang pertama itu berangkat lebih awal. Sehingga gelombang pertama itu harus menuju Madinah dulu. Menuju ke Madinah dulu. Jadi ada waktu untuk transit selama 8 hari di Madinah. Setelah di Madinah baru ke Mekah. Baru ke Mekah. Karena nanti berbarengan. Hajinya itu bareng dengan gelombang kedua. Nah gelombang kedua itu berangkatnya belakangan. Sehingga karena berangkatnya terakhir, hampir-hampir akhir, maka dia langsung berangkat menuju ke Mekah. Berangkat Mekah dulu untuk umroh dan haji. Setelah umroh dan hajinya selesai, baru kemudian ke Madinah untuk ziarah, baru pulang ke Indonesia. Intinya begitu. Nah, maka kalau kita lihat di sini, untuk yang gelombang 1, berarti perjalanannya nanti dari rumah, kemudian menuju ke embarkasi, kalau di Solo di Donohudan. Setelah dari Donohudan, maka naik pesawat langsung ke Madinah. Itu di Madinah. Transit di Madinah 8 hari, kemudian berangkat ke Mekah. Ke Mekah sampai nanti hari umroh dan haji. Karena haji itu cuma tanggal berapa Bu kemarin? 8 Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Disebut dengan hari tasyrik. Cuman itu saja hajinya itu. Nah setelah itu selesai, haji selesai, maka langsung ke Jeddah. Jeddah, kenapa di Jeddah? Karena bandara yang terdekat dari Mekah itu di Jeddah. Jadi Mekah itu enggak ada bandaranya Pak. Ini bandara yang terdekat itu ada di Jeddah. Nah Jeddah baru balik ke debarkasi. Kalau pulang namanya debarkasi, di tempatnya di Donohudan, baru pulang ke rumah. Clear nih nggih? Jadi tempat-tempat ini jelas nih. Jadi perputarannya gelombang 1 dan 2 seperti itu. Nah, kemudian kalau gelombang 2, next Mas, gelombang 2. Nah, gelombang 2. Nah, ini gelombang 2. Gelombang 2 dari rumah, jenengan dari rumah, kemudian ke Donohudan. Nanti di tengah-tengah itu ada biasanya ngumpul dulu di pendopo, pelepasan bupati, biasalah itu enggak usah dibahas. Jadi dari rumah langsung menuju ke Donohudan, embarkasi. Nah karena mepet dengan haji dan umroh, maka dari Donohudan langsung ke Jeddah, ke Bandara King Abdul Aziz International Airport. International Airport di Jeddah. Setelah itu langsung ke Mekah untuk umroh. Langsung ke Mekah umroh, haji, selesai umroh haji, baru mampir ke Madinah. Madinahnya belakangan, baru mampir ke Madinah. Madinah 8 hari, dari Madinah langsung balik ke debarkasi di Solo, di Donohudan, baru balik ke rumahnya masing-masing. Ini clear nggih? Jelas nggih? Nah, jenengan sudah ada pengumuman belum? Nanti gelombang 1 apa gelombang 2? Belum ada nggih? Artinya kalau gelombang 1 dan gelombang 2 pun jenengan sudah tahu perjalanannya. Sudah tahu perjalanannya. Nah, dari berapa tempat ini? 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 tempat ini, jenengan yang sudah tahu berapa tempat? Di rumah sama Donohudan minimal udah tahu lah.
Di Donohudan itu sudah tahu lah di Donohudan. Jadi tempatnya di situ. Nah, Jeddah nanti hampir sama saja Jeddah itu dengan bandara-bandara yang lainnya. Nanti bisa kita pelajari. Yang penting adalah di Mekah dan di Madinah. Mekah dan Madinah pasti belum tahu nggih. Sana belum tahu. Nah, ini nanti yang paling banyak akan kita pelajari nanti di Mekah dan Madinah. Oke, nanti selebihnya kita cepat saja di tempat-tempat yang jenengan sudah tahu, itu enggak terlalu dibahas detail, tapi yang di tempat yang jenengan belum tahu nanti yang harus dibahas lebih detail. Oke, next Mas, lanjut. Nah, embarkasi yang dilakukan di sana apa saja? Ini nanti kita bisa lakukan cepat Pak. Jadi next Mas, apa saja yang dilakukan di sana? Nah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kira-kira nanti di embarkasi ini 7 hal ini yang dilakukan Pak. Di embarkasi di Donohudan. Jadi jenengan nanti itu nginep di sana sehari semalam. Nginep di Donohudan itu sehari semalam. Biar istirahat sebelum melakukan perjalanan jauh. Gitu Bang ya. Karena perjalanannya nanti naik pesawat itu sekitar 9 jam. Naik pesawat 9 jam Pak, di atas 9 jam. Mboten saged medal-medal niku. Pokoknya 9 jam niku nggih mun di pesawat mawon mboten medal mboten pundi, mboten enten mampir ngoten, mboten enten rest area gitu ndak ada di atas sana. Jadi udah langsung di situ 8 9 jam. Nggih, 9 jam di sana. Nah, apa yang dilakukan? Pertama, nanti jenengan akan disambut sama petugas di sana. Jadi disambut, cek lagi surat pemanggilan masuk asrama, SPMA, surat pemanggilan masuk asrama haji. Jadi diasramakan di sana dulu. Sebelumnya Mas, jadi sebelumnya. Nah ini pertama sambutan dulu dari petugas, nanti dijelaskan acara-acara di sana di embarkasi nanti dijelaskan. Kemudian yang kedua, pemeriksaan kesehatan akhir. Ini yang paling penting Pak. Karena pemeriksaan kesehatan akhir ini menentukan jenengan boleh terbang napa mboten. Itu nggih, ini menentukan jenengan boleh terbang atau tidak. Itu di pemeriksaan akhir. Nah, setelah itu nanti ada pembagian kamar dan kartu makan. Jadi nanti jenengan dapat kamar di situ istirahat. Jadi fungsinya di situ istirahat Bapak Ibu sekalian. Istirahat. Jadi jangan kemana-mana, jangan dadak blonjo-blonjo di belakang, kecuali peralatan yang memang lupa untuk dibawa. Nah itu nanti bisa beli di sana. Tapi jangan beli-belilah di sini itu. Ini masa baru masuk saja udah beli-beli gitu ya, shopping gitu ya. Ini yang ketiga. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, ini yang penting yang keempat. Jenengan nanti akan dibagikan kembali paspornya. Jadi paspornya nanti akan dibagikan. Cek nanti ada lembar visa haji. Nah lembar visa haji itu pastikan nama dan nomor paspornya cocok sesuai. Karena kalau ini sudah cocok sesuai, insya Allah nanti di pemeriksaan belakang itu nanti insya Allah gampang. Nah ini yang paling penting, pembagian paspor dan visa haji. Kemudian nanti ada pembagian tiket pesawat. Ini sekaligus ada tiketnya. Jenengan ada pembagian tiket pesawatnya. Terus kemudian ada pembagian gelang identitas. Nah seperti itu Pak gambarnya Pak, gelang identitas. Gelang identitas itu dari besi Pak. Jadi logam. Kemarin sempat kita tanyakan, kenapa Pak kok dadak nganggo gelang logam gitu. Kalau Jawa ngatakannya peneng gitu ya Pak ya. Oh, ini dadak nganggo peneng barang. Iya Mas, ini kata Kementerian Agama untuk keadaan darurat. Kalau seandainya ada sesuatu, naudzubillahi min dzalik, mudah-mudahan tidak gitu ya. Ada kecelakaan, kebakaran dan lain-lain. Identitas itu kalau dari logam itu enggak hilang. Kalau dari benda-benda lain ada kebakaran dan lain-lain identitas hilang. Tapi kalau dari besi ini walaupun kebakar dan lain-lain itu identitasnya masih. Kira rencana gitu. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Dan terakhir yang ketujuh,
itu pembagian living cost. Living cost itu adalah biaya hidup. Jadi jenengan masih diberikan uang saku lagi nih Pak. Diberikan uang saku 1.500 real. 1.500 real itu sekitar 5 juta Pak. Kurang lebih gitu ya. Jadi masih diberikan lagi uang saku sekitar 5 juta rupiah. Enak Pak nggih, haji nggih? Alhamdulillah enak Pak. Ya? Oh yang khusus nggak dapat. Yang khusus bayar lagi. Ya ini yang apa namanya, yang haji nanti yang apa namanya reguler nanti dapat 1.500 real. Jadi untuk masuk. Jadi ini urutan-urutannya. Nah nanti kalau yang khusus ini nggak sebanyak ini. Jadi nanti yang khusus pun nanti dari bironya masing-masing nanti ketemu di meeting point. Terus kemudian semuanya udah diurus biro. Ya ini kemungkinan lebih mudah nanti untuk ininya. Oke ini sampun ya. Jadi kira-kira di embarkasi itu seperti itu. Coba kita lihat detailnya kayak apa Mas, masing-masing. Nah kira-kira nanti dikumpulkan begini, ini Dono Hudan Pak. Dono Hudan sebelumnya Pak. Nah ini kumpulkan satu-satu rombongan per rombongan masing-masing. Rombongan 1, rombongan 2, rombongan 3, rombongan 4. Biasanya satu kloter itu 9 rombongan. Biasanya satu kloter itu 9 rombongan. Satu rombongan itu 45 orang. Sehingga satu penerbangan, satu kelompok terbang, kloter itu namanya kelompok terbang. Satu pesawat itu sekitar 400-an orang. Sekitar 400 orang. Nah ini gampang nanti diberikan. Terus next, selanjutnya ini pemeriksaan kesehatan akhir. Nah ini sudah mulai antri, diperiksa masing-masing, tanya bawa obat apa saja, riwayat kesehatannya apa, nanti ditanyakan di sini. Nih. Kemudian next. Nah setelah itu kemudian nanti akan dapat ini Pak. Kamar-kamar, tempat tidurnya seperti ini. Nah maka ada hadis Rasulullah SAW. Wahai Abdullah, aku pernah diberitakan tentang dirimu yang selalu melakukan puasa pada setiap siang dan selalu melakukan sholat lail. Benarkah? Maka jawab Rasulullah, dijawab benar. Benar wahai Rasulullah. Kemudian sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah, janganlah lakukan itu, puasalah dan berbukalah, sholat malam dan tidurlah, karena tubuhmu punya hak atasmu, matamu punya hak, istrimu punya hak, dan tamumu juga punya hak. Nah ini Bapak Ibu sekalian, maka ini sebagai dalil bahwa kita dalam melakukan perjalanan jauh itu kita harus prepare. Karena kondisi fisik harus dijaga. Kondisi fisik harus dijaga. Nah kira-kira di situ kita tidur nanti seperti itu Pak. Nggih nikmati karena satu kamar itu sudah mulai 8 orang di Dono Hudan itu satu kamar 8 orang ada. Oke, next Mas, kita nggak lama-lama di sini. Nah ini nanti paspornya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi udah dibendel-bendel begitu. Nanti jenengan akan ngecek paspornya masing-masing. Nanti sesuaikan dengan tiket. Dan sesuaikan dengan visa. Sesuaikan dengan visa. Oke, next. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, visanya seperti ini, Pak. Jadi visa itu nanti ditempelkan di buku paspor. Nanti ditempelkan di buku paspor. Nah, itu nanti dilihat validitinya. Jadi itu berapa hari. Ini visa dari kerajaan Saudi Arabia, izin tinggal dari tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian. Nah itu biasanya musim haji jenengan akan dapat itu semuanya. Gitu nggih? No permitted to work. Tidak boleh dipakai untuk kerja. Jadi kalau visa haji ya haji, nggak boleh kerja di sana. Jadi untuk haji. Gitu nggih? Ini insya Allah nanti bisa dipelajari lah, Pak. Gampang ini. Yang penting jenengan namanya itu nama. Terus kemudian nanti ada nomor paspor, nama nomor paspor, yang penting barcode-nya. Nah barcode-nya itulah yang nanti di-scan di imigrasi. Jadi di imigrasi itu nyekennya barcode itu. Oke, next Mas. Oke, nah gelang identitas seperti ini. Jenengan akan mendapatkan gelang seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ada Kementerian Agama Republik Indonesia di baliknya.
Ini haji tahun 1439. Sekarang 1444 nih Pak nggih. Ini 1444 Hijriah, 2018 Masehi berarti ini 2023 Masehi. Nanti namanya itu di baliknya sana Pak, ada namanya. Nih kemudian nanti ada gelang-gelang tiket dan stiker bagasi nanti ada di sana. Oke, ini nggih kira-kira seperti ini sudah kebayang. Next Mas. Nah, sama living cost. Nanti jenengan akan dapat uang uang real sini. Nah, uang real ini ada nominasi yang 500 real. 500 real itu uang besar, Pak. Jadi hati-hati banget kalau bawa uang selembar ini. Karena 500 real itu sama dengan 1.500.000. 1.500 liar itu sama dengan 1.500.000. Berarti kalau selembar iki hilang, 1.500.000 hilang gitu Pak. Indonesia hanya 100.000 Pak. Indonesia selembarnya hanya 100.000. Ini satu lembarnya 500, 1.500. 1,5 juta. Kalau yang 100 itu nanti sebenarnya yang 200 real ada, 100 real ada, 50, 10, 5 sama 1 realan. Nah 1 real, 5 real, 10 real itu uang-uang kecil. Uang-uang kecil, 10 real itu ya 30.000 gitu. Uang-uang 30.000 gitu. Nah maka nanti biasanya 1.500 real itu 500 realnya 2 lembar. Nah ini hati-hati banget bawanya. Jadi 500 realnya 2.000 lembar. Kemudian ditambah 200 realannya 2 sama 100 realnya 1. Jadi yang dibagikan itu uang gede-gede semua Pak. Yang dibagikan adalah uang gede-gede semua. Nah nanti kalau jenengan tuker di sini, cari uang-uang kecil yang 1, 5, 10, 20 gitu. Itu untuk jajan-jajan. Itu 20 real itu kan 60.000. Ya 60.000 jajan-jajan lah. Tapi yang ini dipakai nanti. Ini dipakai nanti disimpan. Gitu nggih? Oke, cukuplah bahas uang kelamaan nanti. Next, Mas. Ini yang 500 real kayak gini gambarnya, next. 200 real seperti ini gambarnya, next. 100 real seperti ini. 50 real seperti ini. 20 real, nah 20 real ini mulai kecil Pak. 20 real itu 60 ribuan. Bisa dipakai untuk beli makanan, beli macam-macam. Next Mas, ini yang 10 real. 10 real juga untuk jajan-jajan belanja. Next 5 real. 5 real, terus ini yang next lagi satu. Ini yang 1 realan. 1 realan untuk sedekah. Untuk beli teh manis boleh ini, cukup nih 1 real. 3.000 ini buat ini. Roti 1 real gitu. 1 real, 2 real gitu. Gitu nggih? Ini kira-kira seperti ini. Oke, next. Nah, ini beberapa nanti penjelasan sebelum kita berangkat. Berarti Dono Hudan sudah clear nggih? Di Dono Hudan sudah clear. Kita coba langsung menuju penjelasan sebelum naik ke pesawat. Nanti pesawat kita nanti seperti ini. Jenengan akan naik pesawat yang cukup besar. Sudah pernah naik pesawat semua kan Pak? Sudah nggih? Jadi jenengan sudah bisa ngelihat dan pesawatnya nanti gede. Kalau jenengan pesawat mungkin yang kapasitas 200, 100 gitu ya. Ini nanti pesawatnya kapasitas 400, berarti 2 kali lebih besar. 2 kali lebih besar. Oke, next Pak. Nah kira-kira seperti ini, apa saja yang dilakukan nanti ketika naik pesawat? Next, Mas. Kalau di Solo nanti Garuda nggih. Kalau di Solo nanti di Garuda. Nah ini nanti yang mikot di Ya'lamlam nanti kalau di gelombang kedua. Kalau jenengan gelombang kedua berarti nanti mikotnya di atas pesawat di Ya'lamlam. Next Mas. Oke, ini berarti kita skip ya Mas. Untuk yang ininya di atas pesawatnya. Kita masih gelombang 1. Nanti ketika di atas pesawat, terus pokoknya jenengan menyesuaikan diri lah.
Ya kan, menyesuaikan diri. Bagaimana ke toiletnya, bagaimana nanti ketika masuk waktu sholat dan lain-lain, nanti jenengan menyesuaikan diri. Nah ini tiba di bandara. Kalau gelombang 1 berarti nanti tiba di gelombang di King Muhammad, di Prince Muhammad, di Pangeran Muhammad di Madinah. Ini bandaranya seperti ini di Madinah. Terus nanti kalau yang gelombang kedua itu di King Abdul Aziz International Airport di Jeddah. Jenengan akan turunnya di Jeddah. Oke, next Mas, apa yang dilakukan di sana? Nah kira-kira kalau di Madinah seperti ini Pak mapnya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 pemberhentian pesawat yang pakai garbarata. Jadi langsung gitu ya, langsung. Nah dari situ kalau panjenengan nanti berhentinya pesawat di paling ujung, berarti jenengan ya berjalan kaki dari ujung pesawat itu sampai ke proses gedung imigrasi yang ada di tengah-tengah itu. Jadi tergantung nanti tempatnya seperti apa. Makanya pokoknya haji itu olahraga yang sangat recommended adalah jalan kaki. Ya. Jadi mulai dari sekarang olahraga apapun olahraganya jalan kaki. Kemana-mana jalan kaki aja Pak. Nah, kalau bisa dari rumah ke pasar jalan kaki. Kemana jalan kaki. Jadi karena ini nanti akan berguna ke ini akan jalan kaki semuanya nih ke tempat-tempat ini. Oke, next Mas. Kalau di sini, ini King Abdul Aziz International Airport, ini di sini. Nanti ini lebih besar lagi. Jadi King Abdul Aziz itu hampir 4 kalinya bandara Madinah. Jadi bandaranya sangat besar. Next Mas. Oke, kira-kira suasananya seperti ini. Ya beda dengan Adi Sumarmo Bu. Kalau Adi Sumarmo masih pohon-pohon banyak kanan kiri. Nah, di sana nanti nggak ada pohon dah. Pokoknya semuanya hanya pasir, semak-semak begitu aja. Next, Mas dari sini. Nah kira-kira seperti ini. Nah kalau pesawatnya itu parkirnya full, maka parkir di luar berarti nanti akan naik bis. Nah dijemput dengan pakai naik bis seperti ini. Ini masih jauh ke sana Bu. Jadi jangan dikira kan nanti kalau setelah landing itu Bu, landing di gitu. Orang Indonesia itu biasanya lewat landing di situ alhamdulillah terus ndang ambil. Bu itu dari jenengan landing sampai parkir itu bisa setengah jam. Karena saking gedenya bandara. Jadi dari landing des gitu, itu masih nyari tempat parkir gitu, itu bisa sampai 30 menit lebih, setengah jam. Gitu ya, karena saking gedenya bandara ini. Oke, kemudian next Mas, setelah turun, nah ini turun jenengan, jangan lupa berdoa, mengucapkan turun, karena ini minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini di negeri orang. Jadi minta kebaikannya, minta perlindungan dari keburukannya negeri orang. Ini kita berada di negeri orang. Oke. Next Mas. Nah, jenengan nanti akan dijemput ini. Kalau enggak parkir di Garbarata itu yang langsung ke gedung itu, jenengan akan dijemput sama bis-bis seperti ini. Nah, dijemput dengan bis-bis seperti itu. Oke, next Mas. Ini masjid yang ada di Bandara Madinah. Oke, next Mas. Ini masjidnya, next. Oke, ini bandaranya di sana itu Bu. Yang tadi. Nah itu Garbarata 1, 2, 3, 4 yang kuning-kuning itu. Nah yang kuning-kuning itu adalah Garbarata. Nah ini pesawatnya parkir di situ. Nah dari situ kalau berhentinya di paling ujung sana, berarti jenengan harus jalan dari pesawat ujung sana itu sampai ke gedung sini. Sampai ke gedung, nah di sini. Nanti di sini pemeriksaan imigrasi dan lain-lain di gedung ini. Makanya pokoknya itu tadi olahraganya perbanyak jalan kaki kemanapun. Jalan kaki kan. Nah ini masjidnya seperti ini. Next Mas. Oke dalamnya seperti ini. Bandara Madinah. Ini di Bandara Madinah Pak. Kalau King Abdul Aziz dibandingkan dengan Madinah lebih enak Bandara Madinah Pak.
Karena Madinah itu bandaranya baru, toilet-toiletnya juga baru, enak gitu di Madinah. Tapi kalau di King Abdul Aziz, nah ini apa namanya, bangunan lama. Ini bangunan lama. Gitu nggih, kalau ini udah modern bangunannya. Sudah pernah ke sini Bapak Ibu sekalian? Umrah ini. Mudah-mudahan jenengan nanti ke sini Pak nggih, pertama ke sini. Oke, next Mas. Nah ini mulai counter imigrasi Bapak Ibu sekalian. Jadi begitu naik pesawat, karena panjenengan itu orang asing di Saudi Arabia, pertama kali yang dilakukan bagi orang asing masuk adalah pemeriksaan imigrasi. Dicek paspornya masing-masing. Ini masuk di sini. Oke, next Mas. Oke, next ini sama. Ini untuk yang kalau di paspornya kemarin itu sudah pakai chip belum Pak paspornya? Belum tahu ya? Yang kemarin paspor terakhir itu pakai digital paspor atau enggak? Biasa? Oh ya, kalau kemarin belum tahu ya, belum ada chipnya gitu di ininya. Oke. Nanti kalau belum ada berarti masih antri-antri. Biasanya kalau yang chip itu tinggal masukkan chip, itu sudah langsung lebih mudah di situ. Ya, yang digital paspor, yang paspor digital. Oke, ini di Bandara Madinah. Next, Mas. Oke, ini seperti ini Bandara Madinahnya. Prince Muhammad bin Abdul Aziz Airport. Prince Muhammad, ini berarti pangeran bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz. Oke, next Mas. Oke, nah lagi terminal hajinya seperti ini. Jenengan akan bawa semua itu Bu. Bawa barang-barang bawaannya, dibawa. Nanti ada Hajj terminal gitu. Ada nanti terminal haji di Bandara Madinah. Next Mas. Oke, nanti mulai diperiksa, di X-ray semua barang-barangnya. Mulai koper dan lain-lain diperiksa. Next Mas. Oke, yang dilakukan di sana 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 hal yang dilakukan di sana. Pertama, nanti akan ada di ruang tunggu imigrasi, begitu turun dari pesawat, jenengan masuk di ruang tunggu. Kemudian yang kedua, pemeriksaan imigrasi. Berarti siapkan paspor. Pemeriksaan imigrasi siapkan paspor. Kemudian yang ketiga, pengambilan bagasi. Berarti koper besarnya, jenengan nanti akan ketemu di sini Pak. Kemarin kan koper besar dimasukkan H-1 di Departemen Agama. Nah, itu udah diurus bagasinya. Nah, nanti jenengan ketemu koper itu lagi di Madinah, kalau gelombang 1. Nah, dari sejak itulah jenengan nanti bawa masing-masing 3 tas. Tas koper, tas tenteng, tas kalung. Gitu ya, ini dibawa sendiri masing-masing. Oke. Jadi nanti olahraganya jalan kaki sama ngenteng-ngenteng koper. Nah itu olahraganya itu nanti. Oke, terus kemudian pemeriksaan bagasi, baru nanti masuk ruang tunggu untuk naik bis dibawa ke hotelnya masing-masing. Oke, next Mas, dari sini. Nah ruang tunggunya seperti ini kira-kira. Jadi kita tunggu dulu. Next Mas, kita tunggu. Nah nanti pemeriksaannya di sini Pak. Jadi masing-masing antri begitu. Nah nanti kalau jenengan ada yang sepuh biasanya didahulukan yang sepuh. Karena yang sepuh itu kalau antri berdiri lama kasihan Pak. Gitu nggih. Nanti seperti itu. Next Mas. Nah nanti tanya seperti itu. Scan lagi jari-jarinya. Persis seperti waktu jenengan dulu bawa paspor. Pakai paspor ini scan masing-masing, dicek. Kemudian wajahnya lihat kamera. Di scan, ini lakukan. Pokoknya ikuti prosedur saja. Kalau ngikuti insya Allah lancar. Kalau ngikuti insya Allah lancar. Oke, next. Oke, seperti ini. Next, kita skip saja. Ini Pak Nggih, antrinya begitu. Berarti kalau pakai ikhram ini, nah ini berarti udah gelombang kedua. Berarti di Bandara King Abdul Aziz International Airport. Oke, next Mas. Oke, nih pasport control. Jadi nanti banyak Pak ini, banyak. Dan jenengan
Nggak usah, nah ini bedanya Pak, antara orang yang manasiknya benar sama enggak. Nah orang yang manasiknya enggak benar, itu kalau enggak karo rombongannya enggak Pak. Pokoknya. Padahal di sebelahnya itu loh, di sebelahnya itu kosong antriannya. Tapi karena regune enggak ke situ, enggak wani Pak ke situ itu. Pokoknya aku karo rombongan aku lah pokoknya. Ojo sampai petal dimanapun ini dengan rombongannya ini nih Pak, Masya Allah. Jadi kan jangan gitu ya. Jadi kalau ada barisan, kalau misalkan barisan antriannya itu sedikit, ya mbok jenengan lewat situ aja. Nanti di ujung sana loh ketemu. Nanti di ujung sana itu ketemu. Jangan kemudian, enggak pokoknya aku karo rombonganku. Lek ora karo rombonganku saya enggak. Akibatnya antri di situ Pak. Berdiri lama gitu. Gitu nggih? Jadi jadilah jamaah haji yang cerdas. Jadilah jamaah haji yang cerdas. Karena banyak itu Pak nanti, barisannya itu banyak. Oke, next Mas. Nah ini macam-macam ini Pak. Dari sini kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Banyak sekali. Next Mas. Oke, ini antri tertib nggih, next. Kira-kira seperti itu. Nah, baru setelah itu, setelah selesai kita imigrasi, baru kita ngurusi paspor, ngurusi koper Pak. Ngurusi koper. Nah koper nanti sudah langsung dimasukkan ke sana. Nah kalau koper jenengan itu kasih tanda, mas misalnya pegangannya dikasihkan jari embae gitu. Boleh kan jari embae itu mesti kelingan Pak. Dikasih bungkus jari embae di tempat pegangannya, dari jauh udah kelihatan. Hah, jari embae itu, berarti koper saya itu. Enggak usah bukain namanya siapa, wah kesuwen Pak. Ya, jadi kasih tanda-tanda seperti itu. Biasanya dikasih label-label dan lain-lain. Oke, next Mas, dari sini pengambilan bagasi. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ada hadis Rasulullah SAW ketika nanti masuk ke tempat transit, diantaranya adalah kita disunahkan berdoa ini Pak. A'udzu bikalimatillahi tamati min syarri makholak. Aku berlindung dari kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluk. Jadi kita berlindung kepada Allah dari keburukan makhluk. Di buku sudah ada ya. Jadi ini termasuk doa ketika kita singgah. Dan kita di bandara itu mampir. Jadi begitu mampir itu doanya dimanapun mampir. A'udzu bikalimatillah tamati min syarri makholak. Oke. Kemudian setelah itu semua selesai, maka berangkatlah atau menuju ruang tunggu yang ada benderanya merah putih. Nah nanti tunggu ruang tunggu kita itu benderanya merah putih. Jadi Indonesia itu nanti ada benderanya merah putih, nah kita ikut situ aja. Biasanya Asia Tenggara itu ngumpul dari Pak. Jadi Asia Tenggara itu ngumpul, berarti jenengan nanti akan biasanya ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei gitu. Nah yang benderanya hampir sama itu Indonesia sama Singapura. Singapura itu benderanya merah putih tapi ada bulan sama bintang. Gini, tapi kalau Indonesia merah putih gitu aja. Jadi jenengan cari yang benderanya merah putih. Kira-kira jenengan nanti yo ngobrol karo wong Malaysia bareng Pak. Nah ini biasanya gitu, enak tonggone itu kan Indonesia Pak. Itu deket Pak. Jadi Indonesia sebelahnya udah Malaysia. Sebelahnya sudah Singapura. Lek biasanya orang Indonesia itu biasanya ngumpul. Angger sragen ya karo sragen. Gesi ya karo gesi. Mondoan ya karo mondoan gitu Pak. Masya Allah. Padahal kita nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Fungsinya adalah li ta'arofu, agar kalian saling mengenal. Lah piye Pak, aku itu kalau sama orang lain itu yo nanti ngomongnya apa? Oh enggak usah ngomong gitu kan. Jenengan itu loh nggawa oleh-oleh jenang apa itu dodol Garut. Dari kita itu bawa dodol Garut. Terus ngerti-ngerti ada orang Malaysia kayak tawani dodol Garut. Bu monggo purun membuatan 1 sedekah, 2 silaturahmi, jenengan iso omong-omongan bahasa Melayu, Pak. Bisa omongan bahasa Melayu.
Jenengan bawa sini karak gitu ya. Nah, karak. Dijak mangan karak bareng itu Pak. Kan sudah ngobrol itu. Gitu nggih. Jadi jenengan bawa sing khas-khas dari Sragen itu sing iso dibungkus-bungkus kecil-kecil kayak permen diberikan ini berikan. Sehingga jenengan nanti ngobrol sama. Kalau kono mau bicara Inggris gimana Pak? Wis bene kono ngomong Inggris, ben ngomong Inggris ra apa-apa. Jenengan tetap ngomong Jawa bae. Monggo Bu, monggo. Pun niki nih. Monggo niki lah jenengan ngajari sambil makan. Itu saudara Pak. Nggih, ini saudara. Jadi wis haji itu kumpulannya ojo karo wong mondokan, wong gesi, sambirejo gitu. Kumpulannya wong kuwi wae orane. Ya sana itu kumpulannya sana. Mbok menawa engko duwe ketok tuker-tukeran WA. Bareng ngono WA-an. Pakai basa terserah lah bahasanya itu. Gitu nggih. Syukur bahasa Inggris ya alhamdulillah iso bahasa Inggris. Kalau enggak iso bahasa Jawa. Angger dhek ngomong jawab ae basa Jawa. Tapi tangannya karo ngene-ngene. Nah, tangannya nggih, monggo. Nah, tangannya karo ngene-ngene. Kalau soal suara gampang, gitu nggih. Jadi sing kendel gitu Bu nggih. Jadi sing kendel ibu-ibu loh biasanya kadang-kadang nanti neng toilet ketemu karo wong ya Iran. Weh, antri se iki lho antriane ning kene iki lho antriane. Sampai ngomongnya basa Jawa wae ndak apa-apa. Bu, antri sik gini loh, antri ning kene. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jenengan nomor 6 sini antrine. Gitu. Gitu nggih? Oke, jadi ben rada pergaulannya itu haji itu nambah gitu loh. Masa bar haji pergaulannya karo wong gesi terus gitu nggih. Oke, ini seperti ini. Next Mas, ini nanti nunggu base ini. Nah, nanti akan ada seperti ini Pak, merah putih. Pokoknya anggar ada tempat transit atau ruang tunggu yang benderanya merah putih, nah itu Indonesia. Bisa lihat aja. Next Mas. Oke, nah ini merah putihnya kelihatan Pak dari jauh. Wow, kayak merah putih di sana. Oh ya, berarti saya ke sana. Ini merah. Next Mas. Oke, nah nanti setelah itu ketika masuk ke base, jenengan akan diberikan barisan-barisan. Yang laki-laki baris sendiri, yang perempuan baris sendiri. Jadi satu baris gitu, rombongan-rombongan. Yang laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Next Mas. Oke, ini ruang transit lagi, next. Oke, ini Pak ya ruang transitnya ya Pak. Sana nanti yang di sana Malaysia, oh yang di sana Singapura gitu. Nanti di toilet ketemu Pak, karena toiletnya jadi satu. Nanti di musolanya ada tempat sholat nanti juga ketemu. Nih Indonesia merah putih, next. Nah baru kita setelah itu masuk ke pemberangkatan di base. Oke, nanti kita baris begini, yang laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Nanti perempuan nanti naik dari pintu depan karena bis itu ada 2 pintunya. Nanti pintu depan dan pintu belakang. Jadi nanti kalau misalkan suaminya baris sendiri, istrinya baris sendiri, ya ben Pak ini untuk melebu bis. Engko ning jero bis ketemu meneh gitu. Jadi jangan enggak gelem aku pokoknya lek karo bapaknya enggak, lek karo bapaknya jangan gitu ya. Jadi nanti ikut aja, ikuti. Oke nanti base-nya udah berjajar-jajar begitu Bu. Jadi ada base-nya 1, 2, 3, 4 berjajar. Next Mas. Oke nah ini base-nya seperti ini. Base-nya ini berganti-ganti Bu setiap tahun. Karena pemerintah Saudi Arabia selalu meremajakan base-base-nya. Dan insya Allah semakin tahun semakin bagus base-nya. Gitu nggak? Nih next Mas. Nah seperti ini. Nanti bisnya besar. Ini pintu yang untuk laki-laki. Yang di belakang nanti ada pintu lagi untuk perempuan. Semuanya high deck ya. Bisnya itu decknya di atas gitu. Decknya di atas. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Kalau di sana. Sebelumnya Mas. Sebelumnya. Nah. Sopirnya ada di kiri. Oke, sopirnya ada di kiri. Jadi kalau jenengan naik bis, jangan ngambil sebelah kirinya bis. Ora ketok pintunya di sebelah mana. Jadi bisnya di kanan pintunya gitu nggih.
Beda dengan kita ya. Kalau di Indonesia, karena sopirnya ada di kanan, maka pintu penumpang itu ada di sebelah kiri. Nah kalau di sana, sopirnya itu di kiri. Berarti kita nyari pintu bisnya itu di sebelah kanan. Ada Pak soalnya jamaah asing. Renek pintunya ra ketemu Mas. Jadi kan nontonnya sebelah kiri. Yang sebelah kanan. Yang di sebelah kanan. Gini ya. Ini nih pintunya masuk ke sana. Ini masuk ke sana. Oke, next Mas. Oke, kira-kira bisnya seperti ini. Nah ini kan sebelah kiri pintu sopir ini Pak. Pintu sopir. Jadi kan kalau nonton ini pintu penumpangnya nggak ada ini Pak. Pintu ya sebelah sana. Pintu penumpangnya sebelah kanan. Oke, next Mas. Oke, ini bisnya kalau ini bis sholawat kalau ini Mas. Next. Oke, gelombang 1 akan berangkat menuju ke Madinah. Yang gelombang kedua langsung menuju ke Mekah. Langsung menuju ke Mekah. Next Mas. Setelah semua masuk bis dan telah dicek oleh masing-masing ketua rombongan dan ketua regu, maka bis akan diberangkatkan. Jadi nanti cek kopernya sudah lengkap belum, orangnya sudah lengkap atau belum, begitu sudah semuanya ini baru bisa berangkat. Baru bisa berangkat. Ada pertanyaan sampai di sini Pak? Tapi jangan banyak-banyak pertanyaan di sini karena lebih banyak nanti kita ke Mekah dan ke Madinah. Cukup nggih? Mungkin bisa cukup. Next Mas, nanti bisa dipelajari masing-masing lainnya. Nah, monggo dibaca doanya. Di buku juga sudah ada. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun dan seterusnya. Ini monggo nanti bisa dibaca doa-doa itu. Oke, next Mas. Nah, maka kita akan sampai di Madinah. Nah, kalau ini kan jenengan belum pernah toh Bu? Ke Madinah belum pernah. Berarti di Madinah perlu kita pelajari lebih jelas. Apa saja yang dilakukan jamaah haji dan umroh di Madinah? Next Mas. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Minimal jenengan nanti akan dapat itu. Pertama, lingkaran yang paling besar. Lingkaran yang paling besar yang di tengah. Yakni di Madinatul Munawwarah, maka kita akan menuju yang paling utama yang atas, Masjid Nabawi. Karena hadis Rasulullah SAW, latas sudurihal ila salasatin majajid. Tidak boleh nabung-nabung, tidak boleh lumpuk-lumpuk, kecuali untuk menuju ketiga masjid. Mana itu? Masjidil Haram, wa masjidi hada, maksudnya masjidi hada, masjid ini maksudnya Masjid Nabawi. Wa masjidil Aqsa. Jadi sesungguhnya enggak boleh lumpuk-lumpuk Pak. Nabung itu enggak boleh kecuali mau ketiga masjid ini. Maka tabung yang banyak hartanya Pak, untuk rihlah ke perjalanan ke tiga masjid ini. Jadi lata sudurihal, enggak boleh rihlah, enggak boleh tamasya, maksudnya tamasya dalam ibadah, kecuali ketiga masjid ini. Yakni Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Nah jenengan dalam haji dan umroh ini kedua masjid. Yakni Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Masjid Aqsa belum. Saya juga belum Pak. Soalnya nih kono bedil-bedilan terus. Di sana itu belum aman. Kotanya belum aman. Pertama yang jenengan kunjungi pertama adalah Masjid Nabawi. Itu yang disyariatkan. Kemudian yang disyariatkan kedua adalah Masjid Quba. Nanti akan kita pelajari apa itu Masjid Quba. Terus kemudian yang ketiga kita akan menziarahi makam Rasulullah SAW bersama dua sahabatnya. Siapa sahabatnya Pak? Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibni Khattab. Lah Utsman bin Affan dimakamkan di mana Pak? Nah, Utsman bin Affan dimakamkan di setelahnya itu. Di pemakaman Baqi. Lah Ali di mana Pak? Ali di Irak. Ali dimakamkan di Irak. Berarti dari 4 Khulafaur Rasyidin itu, yang dimakamkan bersama dengan Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibni Khattab.
Nah, Masjid Nabawi, Masjid Kuba, makam Rasulullah bersama 2 orang sahabatnya, makam Baqi, ini nanti akan jenengan kunjungi semuanya. Kemudian nanti jenengan akan kunjungan juga ke Jabal Uhud, lokasi perang Uhud. Kemudian yang selanjutnya ini tambahan. Jadi enggak ada di syariat, tetapi ini tambahan, kita bisa berkunjung ke Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain itu kiblatnya 2. Karena dulu sholat itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Tapi dengan turunnya surat Al-Baqarah, itu kemudian menuju ke Masjidil Haram. Jadi dulunya ngadep ngalor, kemudian jadi madep ngidul. Maka ini namanya Masjid Qiblatain. Kemudian jenengan juga bisa jalan-jalan ke percetakan Al-Quran. Di sana ada percetakan Al-Quran. Ke kebun kurma. Nah biasanya banyak kebun kurma ini. Ini urusan bisnis ini Pak. Ini urusan bisnis dan urusan belanja perpelanjaan. Nah, urusan belanja-belanja di situ. Nah kemudian lokasi perang Khandaq ini kemungkinan kita hanya lewat saja. Perang Khandaq itu adalah perang parit. Ketika itu sahabat Salman Al-Farisi mengusulkan untuk membuat parit mengelilingi kota Madinah. Nah nanti biasanya ada di sana. Oke kira-kira itu Pak ya. Maka yang perlu kita pelajari yang paling utama, yang lain-lain gak usah dipelajari, gak apa-apa, nanti cukup melihat saja. Yang dipelajari pertama adalah Masjid Nabawi. Jenengan harus ngerti pojok-pojokan ini. Yang harus ngerti pojok-pojokan ini Masjid Nabawi. Dan Masjid Kuba dan yang lain-lain nanti kita akan penjelasan sesingkat saja. Penjelasan secara singkat. Oke, nanti yang paling utama kita pelajari adalah Masjid Nabawi. Oke, next Mas. Kita langsung ke Masjid Nabawi. Nah inilah Masjid Nabawi Bapak Ibu sekalian. Ini Masjid Nabawi. Kemarin sempat saya sampaikan, di Masjid Nabawi ada berapa menara Pak? Ada yang tahu? Masih ingat? Masjid Nabawi kemarin? Nah, lupa kan? Ini belum sampai Idul Fitri loh Pak. Biasanya manase, keterak Ramadan, keterak Idul Fitri, terus budal haji, ilmunya hilang kabeh Pak. Ini kalau manasenya enggak terus. Oke. Ini Masjid Nabawi ada 10 menara. Masjid Nabawi itu ada 10 menara. 10 menara. Karena kalau kita berangkat menuju Masjid Nabawi, itu kita berangkat dari jauh, enggak mungkin dari dekat. Dan yang paling kelihatan pertama itu menawarannya apa kubahnya? Yang paling pertama kelihatan. Ya menaranya, di mana-mana itu kelihatan paling pertama menaranya. Maka yang paling jenengan titeni pertama adalah menara. Baru setelah itu kubah. Baru setelah itu pintu. Oke, baru pintu. Itu harus urut Pak. Karena kalau enggak mudeng ini yang menyebabkan tersesat itu. Karena di sana nanti ada pintu pagar, ada nomor pintu pagar, ada nomor toilet, ada nomor pintu masjid. Jadi pintu masjidnya itu dikasih nomor. Pintu pagarnya juga ada nomor. Pintu toiletnya juga ada nomor. Nah nanti maksudnya itu ditunggu di pintu pagar nomor 9. Ada yang nonton sing ditonton pintu toilet nomor 9. Wih, itu adoh Pak. Itu enggak ketemu-ketemu. Setengah jam nunggu di situ tuh malah nanti ayal-ayalan. Nih sampean wis tak tunggu setengah jam loh Mas, renek. Ya tak tinggal. Nah kan gitu. Nah ini Pak ya. Jadi ini pentingnya kita masuk ke sana. Nah ini Masjid Nabawi dari depan. Dari depan itu artinya dari pintu utama. Berarti ini imamnya ada di sana, di paling depan sana. Ini berarti yang paling belakang. Ini depannya. Nah nanti ini dilihat dari jalan raya ini Pak. Ini foto ini diambil dari jalan raya, bukan dari pelatarannya. Pagernya masjid itu masih yang di sana itu Pak. Nah yang ada, bentuknya, itu pagar itu Pak baru. Itu baru pagar. Setelah pagar baru payung-payung ini. Ini yang kecil-kecil ini payung Pak. Ini payungnya sedang mingkup itu. Nah ini payungnya mingkup.
payung itu. Nah, yang tinggi-tinggi itulah menara. Berarti kalau jenengan itu melihat dua menara jejer, tinggi-tinggi, berarti itulah pintu utama masjid. Gampang kan Pak berarti? Berarti kalau jenengan melihat ada dua menara jejer, kembar, tinggi-tinggi, berarti itu adalah pintu utama, berarti soft belakang. Itu di soft belakang. Kan imamnya di depan sana Pak. Jadi pintu utamanya di sini. Berarti ini jenengan paling utara. Karena sholat di Madinah itu menghadap ke selatan. Di Madinah itu sholatnya menghadap ke selatan. Berarti ini paling utara. Oke, clear nggih? Jadi sudah dari jauh ada udah ngelihat Pak. Bahkan ini dari dalam bis kita sudah tahu bahwa ini di belakang. Oh, berarti imamnya di sana. Tapi kalau nggak ngerti ya ngomong, wah Masjid Nabawi, api yo, api ini. Nah, beda Pak. Kalau orang lihat, oh ini ada dua menara ini, jejer satu, berarti itu pintu utama. Berarti itu utara itu. Berarti ini shop yang paling belakang, nanti imamnya yang di sana. Oke, yang gini guys, itu masih di base jenengan udah ngerti. Masih di dalam base jenengan udah ngerti. Next Mas. Oke. Keutamaan sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Dari Abdullah bin Az-Zubair, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, satu kali sholat di masjidku ini lebih utama dari 1000 kali sholat di masjid lainnya. Jadi satu kali sholat di Masjid Nabawi itu lebih utama daripada 1000 kali sholat di Sragen. Ini Pak. Maka manfaatkan waktu itu dengan baik-baik. Jenengan sholat subuh sekali di Masjid Nabawi, itu lebih utama dari 10.000 kali sholat subuh di Sragen. Jenengan sholat duha di Masjid Nabawi, lebih utama dibandingkan 1000 sholat duha di Sragen. Apakah lebih utama itu 1000 itu berarti 1001 atau 1002 gitu Pak? Lebih utama kan itu? Wallahu ta'ala alam. 10.000 itu juga lebih utama dari 1000. Maka ini tergantung dari keikhlasan panjenengan semuanya. Maka di sana manfaatkan ketika sudah di Masjid Nabawi, lakukan sholat dengan khusyuk. Karena begitu sholatnya diterima, apakah itu bentuknya sholat tahiyatul masjid? Berarti sekali sholat tahiyatul masjid di Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 kali sholat tahiyatul masjid di Sragen. Jangan kira-kira sudah berapa kali sholat tahiyatul masjid di Sragen Pak? Itu masih kalah nanti dengan sekali di sana. Maka ibu-ibu perhatikan ini. Kecuali Masjidil Haram katanya. Kecuali Masjidil Haram. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena satu kali sholat di Masjidil Haram lebih utama dari sholat di masjidku ini 100 kali. Nanti di Masjidil Haram sana tadi, dibandingkan dengan Masjid Nabawi itu, di sana lebih afdol 100 kali. Berarti satu kali sholat di Masjidil Haram, lebih afdol dibandingkan 100.000 kali di Sragen. Kalau di Masjid Nabawi tadi 1000, berarti kalau di Masjidil Haram 100.000 dibandingkan Sragen. Nah ini maka dua kota ini jenengan benar-benar kalau ibadah perbaiki ibadahnya sebaik-baiknya. Sehingga di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram jenengan kalau sholat ya sholatnya khusyuk, diterima. Itu sudah lebih dari yang dilakukan ketika jenengan di Sragen. Insya Allah gitu nggih. Ini diantara fadilah dari Masjid Nabawi. Next Mas. Oke, kira-kira seperti ini Masjid Nabawi. Ini dulu sebelum ada sebelum ada payung-payung. Next Mas, kita cari yang sekarang. Next nanti ada di sana ada kubah hijau dan ada menara hijau Pak. Udah lihat ya? Ada kubah hijau, menara hijau. Kubah hijau itu apa Pak? Kubah warnanya hijau, ya itulah Pak. Kenapa demikian Pak? Karena kubah yang lain warnanya macam-macam. Hanya ada satu kubah yang warnanya
Hijau. Berarti kalau jenengan niteni sing akeh apa niteni sing siji, Pak? Nah, niteni sing siji. Berarti lek titen ya siji aja. Di Masjid Nabawi hanya ada satu ini, Pak, kubah yang warnanya hijau. Berarti titeni itu, Pak. Berarti yang kubahnya warnanya hijau, itulah masjid pertama kali dulu Rasulullah SAW. Nah, di bawahnya kubah hijau itu nanti adalah raudhah. Di bawahnya kubah hijau adalah raudhah. Nah, kubah hijau di sebelahnya ada menara warnanya hijau. Nanti kalau jenengan lihat menara hijau, berarti itu tempat imam. Berarti itu gejerannya imam. Berarti jenengan dari jauh udah kelihatan, Pak. Straight di tengah base. Base-nya kok muter masjid, nonton menara hijau. Wah lah kayak Mas, imamnya yang kono. Ya saya tahu. Sudah gitu, Pak. Tingkat pemahamannya itu udah gitu kalau sudah manasinya benar. Tapi kalau manasi sekedar hadir, kadang-kadang nggak dijelaskan. Apa tuh Mas itu Mas? Pertanyaannya masih apa itu Mas? Lah ya itu Masjid Nabawi. Belum melihat kepada hal-hal yang detail ini. Oke, next Mas. Nah ini mulai kelihatan Pak. Ini kelihatan masjidnya ya. Ada menara yang gede jejer Pak. Ada menara yang gede. Gede-gede jajar 2 Pak. Ada Pak? Kelihatan? Mana? Nah ini. 1, 2. Nah berarti ini di belakang. Pintu utama. Setelah ada menara 2 itu. Jenengan akan melihat 7 kubah. Oke? Melihat berapa? 7 kubah. Yang 5-nya jejer. Oke? 7 kubah. 5-nya jejer. Berarti itu pintu utama. Di bawahnya kubah yang 5 jejer ada 5 pintu. Coba dicek, benar nggak itu Pak? Oke? Ya, ilmu titan ini titan apa? Semua gampang titan. Berarti itu pintu utama. Ini kira-kira pintu 19, 20, sekitar itu pintu nomornya Pak. Ini nomor pintu 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nah ini panjang ini. Dan yang lainnya itu pintu-pintu semua yang kecil-kecil itu Pak. Ini pintu. Tapi saya pengen jenengan ngapal ke 2 menara tinggi jejer sama 5 kubah. Karena di bawahnya ada 5 pintu. Pun apal nih kuwi tok 1. Itu berarti dari arah utara belakang. Oke. Wes jenengan lek tekan kono pede napa mboten iki? Oh nggih niku, Pak, nggih niku. Lah tugasnya jenengan ngajari yang enggak tahu-tahu itu. Di sana itu. Begitu sampai monggo lho Pak niku lho niki pintu utama nih mriko. Berarti perempuan nanti sholatnya di sebelah kirinya dan di sebelah kanannya. Di sebelah kirinya dan sebelah kanannya. Mas bisa di zoom yang itu Mas? Itu pagernya itu. Yang di bawah kanan bawah agak ke sini. Nah itu ada batas. Batas itu yang ke sana berarti pintu untuk ibu-ibu. Nah yang kiri sana Mas, yang kanan, yang geser sana. Nah itu ada batas juga itu. Nah ini batas. Nah yang sebelah sana pintu untuk ibu-ibu. Yang tengah ini pintu untuk bapak-bapak. Oke, clear ini? Ini yang dari utara udah ngerti loh ya. Oh, ini harus cepet Pak ini. Pokoknya monggo silakan ada pertanyaan. Ya. Yang sana lagi pintunya masih jauh lagi, nggak kelihatan. Nah sana. Yang sana ini ya, yang sini ya, sebelah kiri ya. Saya keluar. Jadi masuknya pintu ibu-ibu nanti berbeda. Oke, yang sana lagi. Yang dalamnya, nanti dalamnya. Gitu nggih? Clear loh. Ini jenengan soalnya aku pengen jenengan jadi pembimbing ini. Saya enggak ngajari jamaah, saya ngajari jamaah tuh. Ini harus jadi pembimbing. Karena kalau jenengan nanti bimbing 5 orang, sama seperti saya membimbing 6 orang. Gitu nggih? Nanti gitu. Oke, next. Yang saya minta apalkan, menara 2 yang jejer tinggi, sama ada 5 kubah. Karena jangan kalau deketi nanti ada 5 kubahnya jejer.
Itu pintu utama. Pertanyaan kedua Bapak Ibu sekalian dari gambar ini. Jenengan ngelihat ada kubah hijau. Ada yang lihat ada kubah hijau? Di mana Pak? Jauh di depan sana. Jauh di depan sana. Jenengan melihat ada menara hijau Pak? Ada itu. Jauh juga di depan sana. Berarti imam di sana. Berarti kalau hotel jenengan di utara, jenengan akan pengen sholat di sop terdepan, berarti jenengan harus jalan dari sini masuk ke sana. Gitu nggih? Jalan. Pelajaran kedua lagi, di Masjid Nabawi penggayane yo jalan kaki. Kembali olahraganya jalan kaki. Kemana-mana jalan kaki. Gitu nggih? Clear nih? Clear. Oke Mas, carikan gambar lainnya yang bisa lebih jelas Mas. Oke. Jenengan lihat kubah hijau Bu? Lebih jelas nggih? Jenengan lihat menara hijau? Nah, ini clear ya, kelihatan dah. Berarti foto ini diambil dari sebelah selatan di sananya. Kalau tadi fotonya itu dari depan kelihatan gedungnya ini dilihat dari sana. Oke, clear? Berarti ini di depannya imam. Ini di depannya. Maka di sini nggak boleh ada orang yang sholat, Pak. Di sini nggak boleh ada sholat. Pelataran ini nggak ada yang nggak boleh sholat. Karena imam ada di bawahnya kubah itu. Tepatnya di kubah perak, sebelahnya kubah hijau itu, Pak. Itu tempatnya imam. Itu tempatnya imam. Jadi ini masuk situ. Tapi saya nggak pengen jenengan ngapal nih kubah perak, kubah abu-abu, kakean enggak. Saya cuma pengen jenengan ngapal ke kubah hijau. Oke, Masjid Nabawi. Saya cuma minta satu, hafalkan 2 menara kembar yang jejer. Kemudian 5 kubah yang di depan. Sama menara hijau dan kubah hijau yang ada di depan. Yang di dekat imam. Udah, itu saja. Kenali. Yang lainnya ngikut. Yang lainnya ngikut. Jenengan nanti hotelnya mau di sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah depan, sebelah belakang. Itu nanti akan ngikut semua. Karena belum tahu nanti hotelnya di mana. Nanti saja di akhir manasik, kalau jenengan sudah ketahuan hotelnya ini, baru tak jelasin secara nanti jalannya lewat mana, ininya lewat mana, nanti saya kasih tahu. Oke, clear? Clear. Ini baru dari luar Bapak Ibu sekalian. Jenengan belum masuk masjidnya toh, belum ngerti dalamnya toh. Nah nanti. Oke, next Mas. Ada gambar lagi Mas. Oke, ini sama gambarnya kubah hijau. Next. Ini Pak nggih. Kubah hijaunya jelas nggih? Makanya saya lihat jelas nih. Nah, sama menara hijau itu Bu, salah satunya yang membuatnya berbeda, tangga untuk naik menaranya itu ada di luar. Kalau yang lain-lain itu tangganya ada di dalam, enggak kelihatan. Tapi yang khusus menara hijau itu, tangga untuk naiknya ke menara itu ada di luar. Jadi itu bisa dijadikan titen-titenan juga. Oke, berarti kok enek kubah kok menara kok enek ondone munggahnya, ini berarti menara hijau depan ini, berarti imam ini. Ini bagian imam. Nah gitu. Oke, clear? Nah, lanjut Mas. Cari yang lainnya. Nah ini kubahnya seperti ini yang hijau secara detailnya. Jenengan gak akan bisa ngelihat sedekat ini. Kecuali pakai kaca teleskop gitu ya. Next. Nah ini dari sana. Oke, green dome, mana kubah hijau. Gitu oke? Bahasa Inggrisnya green dome. Next. Oke, clear. Ini berarti di depan. Next Mas. Ini juga di depan. Next Mas. Nah Bapak Ibu sekalian, kelihatan jelas nggak ini? Ini berarti kebalikan dari foto yang pertama. Jenengan ngelihat ada kubah berjejer 5. Nah belakang sana nggih? Ya sudah, berarti yang sana belakang. Berarti pintu yang 5 tadi ada di sana itu, di belakang sana. Berarti yang di sini depan, ini dekat imam. Kalau jenengan hotelnya di sebelah sana, yang di hotel-hotel yang sana itu, berarti jenengan nanti masuknya
Nah, itu enak untuk ibu-ibu, jauh untuk bapak-bapak nanti di sana. Nah, kalau hotelnya di samping-samping sini, berarti ibu-ibu kalau sholat harus muter lagi ke sana. Gitu nggih? Clear ini? Clear. Nanti kalau ada soal-soal tentang Masjid Nabawi harus benar semua. Nanti kalau soalnya benar semua. Karena di sini, ini pembimbing kadang-kadang nggak tahu juga ini Pak. Oke, next Mas. Oke, ini ketika di pelataran. Ini ketika di pelataran. Nah, bangunan-bangunan itu Bapak Ibu sekalian, bangunan yang warna putih-putih ini, putih, 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 itu toilet. Jadi toilet itu di luar masjid. Ini pelataran. Ini bukan lantai masjid loh Pak ini. Ini lantai di luar. Jadi ini toilet. Jadi toilet itu nanti jenengan akan turun dengan eskalator, tangga berjalan itu. Nanti ada lantai 1, lantai 2, lantai 3 ke bawah. Lantai 1, lantai 2, lantai 3 ke bawah. Gitu nggih? Enak Pak di sana. Di Masjid Nabawi itu paling enak. Nah ini. Lah itu ada nomornya nanti masing-masing. Nah kalau ada yang tulisannya car parking, itu ada car parking itu. Nah itu ada toilet, ada parkirannya di bawah. Maka penduduk-penduduk Madinah yang dia bawa mobil, itu dari jauh sudah masuk ke terowongan, ke bawah. Nanti parkirnya di bawah masjid. Parkirnya di bawah masjid. Itu ada yang car parking. Nah itu. Gitu Bang ya. Kayaknya itu lebih mall Solo nggak ada yang lebih gede dari masjid ini. Gitu nggih. Jadi ini masing-masing. Nah itu ada nomor. Ini nomor 8. Ini berarti toilet nomor 8. Dan nomornya itu nanti berbeda antara nomor toilet dan nomor pagar. Antara nomor toilet dan nomor pagar itu nanti berbeda. Maka dititeni masing-masing Pak. Oke kita cari gambar lain yang jelas Mas. Nah ini kalau payungnya dibuka begini Pak. Jadi nanti pelatarannya, ini di pelataran tadi Pak. Tadi payungnya mingkup, nah ini payungnya buka nanti seperti ini. Kalau siang gitu dibuka Pak. Kalau malam biasanya ditutup karena udah enggak terlalu panas. Oke, next. Oke, ini nanti ada masih kelihatan kubah hijau Pak. Nah itu berarti di depan. Ini berarti depan. Nah di tengah-tengah itu nanti ada payung yang bisa dibuka dan ditutup Bapak Ibu sekalian. Nah itu payung-payungnya bisa dibuka dan ditutup. Nah ini. Jadi di dalam masjid itu masih bisa melihat langit nanti. Kalau ini ditutup ya, di dalam masjid. Nah yang karpet merah-merah ini lantai 2 Pak. Yang karpet merah-merah ini lantai 2. Lantai 2. Jadi kalau lantai 1 penuh, nanti bisa lantai 2. Biasanya kalau haji full, musimnya full, ini memang dibuka lantai 2. Oke, next Mas. Oke, ini kalau dibuka seperti ini payungnya. Nah ini masih pelataran masjid. Nah payungnya seperti ini, next. Oke, ini Pak ya, jadi teduh ya di sana. Maka kalau dulu ada manasik haji itu mengucapkan, oh jamaah haji disarankan pakai kacamata hitam. Maksudnya apa? Sebelum ada payung, ini kalau panas, ini apa namanya menyilaukan ini. Gitu ya. Jadi tapi kalau sekarang sudah ada payungnya, sudah ada ini ya, kacamata hitam tidak terlalu penting. Next. Oke, apa yang dilihat dari sini? Nah, menara hijau sama kubah hijau. Berarti jenengan berada di mana ini? Dekat imam. Nah, di sampingnya imam. Imam di situ. Karena imam ada di kubah merah itu. Oke, clear? Next, Mas. Kita cari gambar lagi. Nah, ini denahnya Bapak Ibu sekalian. Jadi sholatnya itu menghadap ke selatan. Tapi ini selatannya dibalik ke arah atas. Jadi selatannya di atas nih, di atas macam. Nah, Masjid Nabawi itu kotak yang hijau itu. Nah, ini. Kemudian ini toilet ini. Toilet, ada perempuan, ada laki-laki. Nah, toiletnya macam-macam ya. Ini masuk. Terus yang kotak dikasih apa namanya?
Silang-silang itu adalah payung-payung. Silang itu payung-payung, kemudian kiblatnya ada di sana. Nah, nanti kita lihat yang di sini makam Baqi. Yang di sebelah kirinya Masjid Nabawi itu adalah nanti ada makam Baqi di situ. Gitu nggih? Kita lihat gambarnya Mas, secara lengkap Mas. Nah, sebentar Mas. Nah, ini ada hotel-hotel Bapak Ibu sekalian. Nah, hotel-hotel sekitaran, nah ini Hatta Hotel Jala. Berarti kalau jenengan di situ nanti yang menyesuaikan tempatnya. Terus ada hotel yang di bawah, yang di sini. Nah, ini ring 1. Coba di zoom in. Zoom out ya. Nah, satu lingkaran ini Bu. Satu lingkaran itu disebut dengan ring 1. Satu lingkaran itu disebut dengan, nah itu, muter. Nah, ini merah itu adalah ring 1. Jadi kalau hotel jenengan di ring 1, walhamdulillah itu. Tapi kalau hotelnya ada di luar ring 1, berarti jalannya agak jauh. Jalannya agak jauh. Nah, yang kode-kode H1, H14 itu hotel-hotel Mas. Tapi nanti hotelnya kita lihat. Nah, yang pojokan sana ada hotel Movenpick. Nah, itu hotel Movenpick biasanya Indonesia juga banyak ada di sana. Jadi kalau hotel Movenpick begitu turun, dia langsung masuk ke masjid. Itu Bapak Ibu sekalian nggih. Jadi ini hotelnya seperti ini, nanti akan kita pelajari lebih lanjut dari secara detailnya nanti ketika sudah ada alokasi untuk hotel. Next Mas. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Insya Allah ini utuh ini gambarnya. Gambarnya utuh. Jenengan ada melihat menara 2 jejer. Sebelah kiri apa sebelah kanan? Nah sebelah kiri kan, sebelah sini. Berarti kalau ada 2 menara jejer itu, pasti ada kubah 5-nya yang di tengah, berarti itu pintu utama. Ini payungnya nutup semua Bapak Ibu sekalian. Ini payungnya nutup semuanya. Oke. Jenengan melihat ada kubah hijau. Nah, sebelah kanan ya. Sebelah kanan ada kubah hijau ya. Jangan udah paham tuh. Nah kubah hijau sama menara hijau. Berarti imamnya ada di sana. Nah jenengan itu titik-titik kecil-kecil merah putih-putih ini Bu. Ini titik kecil itu. Kira-kira kalau jenengan di sini, kemudian mau ke soft yang pertama di ujung sana, berarti kira-kira jalannya dari mana ke mana? Jadi dari sini ke pasar kayaknya Bu. Dari sini, dari rumah ini ke pasar Bunder sana itu berarti segitu itu Bu jaraknya. Gitu ya. Ini Masjid Nabawi. Ada pertanyaan dari sini? Clear nggak insya Allah? Paham lah insya Allah. Jadi jenengan itu ke sana itu tinggal nyocokkan saja saya. Oh iya di Pak Nanang ini, oh ya ini, oh ya ini. Harapannya begitu nonton itu seret kelingan saya doain gitu. Gitu nggih Pak. Ini nggih. Maka ini. Nah, yang ini toilet-toiletnya Bapak Ibu sekalian. Ini toilet-toilet. Nah, jenengan melihat ada pagar, Bu. Pagar mulai dari ini, tolong Mas, ada 1 sampai toilet ini. Nah ini dari sana itu. Nah sana dikasih coretan hijau gitu Mas, dari sana muter sama sini. Nah ini dari itu. Nah itu sampai sana Mas, sampai depan sana Mas. Sampai depan sana. Nah itu pagar itu kan. Itu ada berapa toilet itu? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 itu toilet untuk perempuan Bapak Ibu sekalian. Oke clear nggih? Berarti ini masuknya ibu-ibu itu di situ semua Bu. Nanti ini soft, ini khusus untuk ibu-ibu. Soft ini untuk khusus untuk ibu-ibu. Nah kalau yang laki-laki, yang paling afdol adalah soft yang terdepan. Kalau yang perempuan yang paling afdol adalah soft yang paling belakang. Paham nggih? Ini hadisnya begitu Bapak sekalian. Jadi kalau ibu-ibu ngisi softnya itu dari yang belakang dulu, belakang. Baru yang datang berikutnya depannya gitu. Tapi kalau yang laki-laki depannya dulu, baru diisi belakang. Di tengah-tengah itu anak-anak. Di tengah-tengah itu adalah anak-anak. Oke gitu nggih.
Karena kadang ibu-ibu itu terus langsung ke depan gitu. Enggak Bu, di belakang ibu-ibu. Jadi begitu masuk, seret, cari yang soft belakang. Itu yang lebih afdol. Itu yang paling afdol. Tapi kalau bapak-bapak, begitu masuk masjid, cari yang paling depan. Sedepan-depannya. Sedepan-depannya. Oke, clear ini? Sudah tahu ibu mana tempatnya untuk sholatnya? Sudah tahu bapak-bapak tempat untuk sholatnya? Kalau begitu manasik haji selesai, silahkan berangkat ke Madinah. Selesai Bu. Sudah selesai. Silahkan berangkat ke Madinah. Selebihnya kita akan melihat fadilah-fadilah. Kita akan melihat apa sih utamanya di sana. Apa yang harus dilakukan di sana. Nah itu yang paling penting. Oke, masih ada gambar lagi Mas? Mas Denny itu gambarnya buahnya itu Pak. Nah ini kalau malam. Kelihatan Bu? Ini kubah limanya mana? Nah di sana. Kubah hijaunya mana? Itu. Kenapa ada gambar ini? Karena ada pertanyaan, Pak, lah nanti kalau malam kubah hijaunya apa kelihatan? Kelihatan apa Pak? Kelihatan. Udah langsung dijawab. Karena jamaah-jamaah itu bayangkannya itu dulu Pak. Saya sudah manasik gaji dari lama itu. Lah nanti kalau malam itu gimana Pak? Nanti kelihatan enggak kubah hijaunya itu? Kelihatan enggak kubah limanya? Nah ini kelihatan ini malam ini Pak. Ini malam kelihatan. Oke, next Mas. Lanjut. Oke. Ini jenengan ngelihat kubah hijau Bu. Ini malam apa siang ini? Malam. Ini kelihatan Pak. Jenengan lihat menara hijau Bu? Ngelihat. Jenengan lihat ada 2 menara tinggi dan 5 kubahnya. Ya di sana berarti. Di sana. Gitu nggih. Insya Allah dengan ini jenengan lagi titan sampai sak hotel-hotelnya Bapak Ibu sekalian. Sak hotel-hotelnya. Saya sampai sekarang masih titan. Oh hotel saya dulu di sini. Oh di sini gitu. Gitu nggih. Jadi nanti di sana itu persis jenengan seperti di kampungnya sendiri. Di sana nanti persis di kampungnya sendiri. Oke, ada pertanyaan di sini Pak? Clear nggih? Ini gambarnya jelas banget ini. Kalau perlu nanti gambarnya dikirim. Terima kasih. Gambarnya dikirim ini kalau perlu Mas. Biar ngeliat ini. Oh ini gambarnya. Malam aja seperti ini. Berarti kalau malam begini, berarti siangnya tentu lebih mudah untuk dikenali. Oke, kubah hijau, menara hijau, malam hari seperti ini. Dan masjid ini ditutup jam 10 malam. Masjid ini ditutup jam 10 malam dan dibuka kembali jam 3 pagi. Ditutup jam 10, dibuka jam 3, tapi pelatarannya dibuka terus. Hanya dalam masjidnya saja yang ditutup. Tapi untuk untuk di luarnya jenengan akan bisa semua ini. Orang-orang biasanya baru datang, pesawatnya datang maghrib, masih imigrasi, macam-macam, belum sholat maghrib, belum sholat isya gitu kan. Belum sholat maghrib, belum sholat isya, itu nanti sudah aku sholatnya di Masjid Nabawi aja nanti. Ya udah nanti di sini berarti sholatnya di pelataran, di luar. Gitu nggih. Selamat menikmati Masjid Nabawi. Di antara semua kota yang sudah sempat saya kelilingi, yang saya merasa paling nyaman itu adalah di kota Madinah. Di mana-mana. Saya pernah ke beberapa tempat, ke kota-kota lain, baik negeri muslim maupun negeri kafir. Maka yang paling saya tentram, merasa hatinya saya paling tentram adalah di kota Madinah. Bahkan dibandingkan kota Mekah dan kota Madinah, saya masih merasa tentram di kota Madinah. Jadi kalau nanti ada anak-anak kecil mudah-mudahan bisa sekolah di sana Pak, nanti di Madinah ya. Oke, next Mas. Oke, ini kubah 5 kalau malam hari seperti ini. Insya Allah jelas kelihatan. Jelas. Next, Mas. Oke. Kalau ini di mana, Pak? Nah, ini ada agak mulai sulit ini. Nah, ini di sebelah selatan, di sebelah utara atau sebelah selatan ya. Karena ada kubah hijau dan ada menara hijaunya. Ada kubah hijau dan ada menara hijaunya. Oke, next Mas.
Oke. Kalau ini dari sebelah utara apa dari sebelah selatan? Berarti di ini atau ini di belakang imam atau ini di dekat imam? Nah, belakang imam. Karena ada kubah limanya itu. Oke. Next, Mas. Itu pintu utama ya. Oke, mungkin demikian sementara kita sampai pelajaran di Masjid Nabawi. Dan itu baru di luarnya saja. Kita belum masuk ke dalamnya masjid, kita masih di luar Masjid Nabawi. Mudah-mudahan panjenengan bisa niteni dan jenengan paham benar Masjid Nabawi yang akan jenengan kunjungi nanti ketika umroh dan haji. Demikian karena sudah masuk waktu maghrib, insya Allah kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.